Itu. Jadi kalau kita hanya memperhatikan tampilan estetik, maka satu saat saya pernah memperhatikan seorang perempuan, wajahnya cantik, tapi jalannya begitu. Artinya apa? Artinya dia tidak memperhatikan konsep anti-aging medicine yang sebenarnya. Hanya ini saja. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana tampil menarik. Saya protes dari tadi, panitia nggak pernah menyebut orang ganteng, orang cantik aja. Oke, jadi topik saya mengenai stem cell ini satu hal yang sangat luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait anti-aging medicine adalah stem cell itu. Karena tugas kita sebagai dokter menemukan ya apakah pasien ini sudah mengalami aging proses atau tidak. Lalu kemudian kita harus menyarankan pola hidup sehat ya. Ada 10 poin nanti kita lihat ya. Setelah itu tugas kita sebagai dokter adalah memberikan pengobatan untuk mencegah, memperlambat, mengembalikan proses penuaan tadi. Antara lain apa? Antioksidan, supplementation banyak sekali, hormon replacement therapy itu harus kita lakukan dengan benar. Jangan ragu melakukan hormon replacement therapy asal benar ya. Jadi mungkin kita masih ingat, teman-teman ingat bahwa aging proses terjadi oleh karena hormon mulai turun. Ya, oleh karena itu kemudian perempuan menopause, premenopause, menopause, laki-laki andropause. Itu jelas karena hormon. Jadi hormon replacement therapy mutlak diperlukan. Nah, di atas itu kemudian ada satu temuan yang baru, sebetulnya tidak baru-baru amat sih, stem cell therapy itu. Ya. Sehingga puncaknya adalah kemudian aesthetic intervention. Silakan melakukan estetik apapun, asal tidak ada efek samping, asal tampak memang lebih baik dari sebelumnya. Okay? Jadi tujuannya adalah kalau kita bandingkan tujuan anti-aging medicine, younger healthy state. Tujuan stem cell therapy saat ini masih lebih banyak dilakukan untuk mengobati penyakit. Ya, tapi tujuan akhirnya adalah kemudian healthy state juga, ya, termasuk tampilan estetik. Nah, kalau kita lihat stem cell seperti ini, saya cepat saja oleh karena ini terlalu dasar ya. Tapi yang penting kita sebagai dokter menyadari lah adanya ya dari sel-sel ini, ya, kemudian mengalami replikasi ya, menjadi berbagai organ. Setelah itu makin aging proses makin terjadi sehingga pada usia lansia itu 1/2 juta sel cuma. Ya, jadi satu sel stem cell dibandingkan dengan 2 juta sel, sedikit sekali. Ya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang terjadi kalau orang kehilangan stem cell, ya seperti itu. Ya. Hutchinson, Gifford, Progeria syndrome. Bentuknya seperti itu, keturunannya seperti itu. Ya. Tapi terus terang saya belum pernah menjumpai orang seperti ini. Mudah-mudahan enggak, karena saya takut lihat wajahnya. Oke, embryonic stem cell itu diambil dari embrio. Oleh karena itu jangan digunakan untuk manusia. Ya, oleh karena dapat menimbulkan teratoma kemudian. Jadi kemudian seluruh dunia sudah menolak embryonic stem cell itu. Adult stem cell merupakan sel yang lebih unik ya, oleh karena dapat mempengaruhi dirinya sendiri. Jadi punya kemampuan untuk diferensiasi ya, menjadi beberapa organ. Oke, sifatnya multipoten, multi atau pluripoten, jadi dapat berubah menjadi berbagai organ. Nah, sebetulnya yang bisa diandalkan itu mesenchymal stem cell (MSC) ya, bisa berubah menjadi berbagai organ, bisa dilihat situ. Dari fat awalnya, kemudian menjadi mesenchymal stem cell, dari situ ke berbagai organ itu, ya. Termasuk kulit juga, kulit yang saraf dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya, yang sebelah
ini ya. Ya, ini adipus ya. Teman-teman bisa lihat yang mana paling baik. Umbilical cord semua merah. Ya, ribuan membeli dan sebagainya. Hanya ini potensi ektodermalnya yang tinggi, yang lain rendah. Bone marrow bagus, tapi ini susah ya bone marrow. Ya kan harus dari tulang paling gampang pertama untuk orang-orang yang obes itu bisa jadi. Nah dari situ ini apa namanya mekanismenya ya, mungkin teman-teman tidak menarik ya karena terlalu bersifat ilmu dasar ini. Artinya hanya ingin menunjukkan bagaimana mekanisme mesenchymal stem cell itu. Karakteristiknya seperti ini, bisa dilihat. Potensi diferensiasinya tulang rawan yang adipose tissue, muscle dan yang lain-lain termasuk kulit dan sebagainya. Secara autologous atau allogeneic. Nah nanti kita lihat yang mana lebih bagus tuh, autologous atau allogeneic. Dan tentu dapat di manufaktur ya, dapat diproduksi ya. Jadi sudah ada ya, sudah selama ini memang sudah dilakukan. Cuma pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan yang mana kita pilih nanti. Bukan tidak boleh, walaupun kita akui sampai saat ini memang FDA belum meng-approve ya, belum meng-approve. Jadi kalau teman-teman akan memberikan stem cell terapi kepada pasien, sebaiknya pakai ini, pakai persetujuan dulu, informed consent ya, itu lebih aman gitu. Artinya bukan tidak boleh, tapi kan memang secara internasional WHO itu memang sangat berhati-hati oleh karena kemungkinan ada efek samping dan sebagainya. Oke, nah ini ya autologous dibandingkan dengan allogeneic yang mana ya. Jadi kalau autologous itu dari pasien sendiri, kalau allogeneic dari orang lain. Donor, heterogeneity, sedangkan kalau autologous kelebihannya aman ya, immunocompromised dan beberapa yang lain. Kelebihannya ada long time availability, kekurangannya. Ya, jadi kalau ada penyakit ya bawa penyakit dia gitu. Ya, kalau autologous itu. Nah dari situ kemudian berubah terus ya, akhirnya menjadi stem cell yang sesungguhnya. Ya. Nah ini kalau kita bandingkan autologous dan allogeneic ya, autologous high variability, kalau allogeneic standar ya, konsisten. Ini untuk apa namanya, allogeneic ya, konsisten, not required, tidak diperlukan extraction, nggak ada batasan waktu ya. Costnya katanya ya lebih rendah ya. Jadi ini hanya bertahan 4-6 minggu ya. Sementara kalau allogeneic bisa tanpa batasan waktu kalau disimpan dengan baik. Ini saya lanjutkan oleh karena ini sangat teknis ya. Ini dari adipus ya. Nah dari situ kemudian bisa menjadi berbagai organ itu ya. Bisa dilihat di situ ya. Nah ini secara apa namanya mikroskopik ya, dibandingkan antara anak-anak yang adult dan elder usia lanjut ya. Beda sekali bentuk ininya, sel-selnya secara mikroskopik. Nah, berikutnya penyakit apa saja bisa diatasi dengan mesenchymal stem cell? Bisa dilihat di situ, immune disease, lung disease, metabolic disease, ya, liver disease, heart disease, neurological disease, banyak sekali ya yang terkait dengan neurologi itu. Ya. Ini artinya penyakit-penyakit yang sudah punya apa namanya bukti ilmiah ya, bukti ilmiah yang diyakini secara ilmiah. Ini juga bone disease ya. Ya.
Itu secara gambar yang lebih jelas mungkin musculoskeletal, ischemic, central nervous system, autoimun, liver disease, Crohn disease, heart disease, dan beberapa yang lain. Ya. Jadi anti-aging nggak dimasukkan di STT, nggak dimasukkan karena memang bukan penyakit gitu ya. Nah, bagaimana dengan berikut ini? Ya. Untuk anti-aging, ya pasti. Ya. Artinya dari beberapa pasien yang saya berikan itu memang menunjukkan hasil yang baik. Disfungsi ereksi, yes. Walaupun ada yang gagal juga ternyata. Untuk luka, ya, bagus ya. Nah, tetapi jangan lupa selalu ini ya, selalu saya ingatkan pada setiap kesempatan, jangan lupa mengatasi berbagai faktor atau faktor-faktor tersembunyi di balik kondisi kesehatan kita. Ya. Nah, seringkali saya ingatkan teman-teman itu, katakanlah yang sederhana misalnya, ada pasien datang ke dokter, ya, pasien panas gitu ya, saya panas dok, di benak dokter tuh apa? Biasanya paracetamol yang muncul. Paracetamol, bukan kenapa dia panas gitu. Itu yang berbahaya sekali. Saya sekarang masih ingat peristiwa puluhan tahun yang lalu, seorang presiden direktur dari satu perusahaan besar di Indonesia. Kalau saya sebut namanya mungkin teman-teman gak ingat ya, karena sudah jauh di bawah itu. Panas, dapatkan pengobatan di Jakarta, nggak turun-turun panasnya. Dilarikan dengan pesawat ke Singapura, meninggal. Ternyata karena apa? Demam berdarah. Andai kata sudah tahu pasti kita bisa mengobati. Itu presiden direktur satu perusahaan yang luar biasa besarnya di Indonesia. Kasihan sekali. Yang salah siapa? Dokternya. Kurang belajar ya. Nah, kalau untuk tujuan estetik jelas ya, bisa dilihat situ teman-teman ya. Seluruh wajah bisa ya. Ya, ini antara autologus dan allogeneic lagi ya. Nah, ini kalau autologus ya, diambil dari darah kemudian diproses menjadi stem cell. Ya. Allogeneic ya dari orang lain. Jadi seperti saya katakan tadi, yang bagus itu ya mesenchymal itu biasanya dari lemak ya. Itu diproses kemudian jadi stem cell. Maaf Prof, sisa waktunya 5 menit lagi. Saya cepat-cepat saja. Ini memproduksi. Nah, jadi membuat stem cell akhirnya gimana? Tergantung apa? Tergantung mesin pembuatnya. Ya, sama dengan produk-produk mesin yang untuk estetik itu kan, ya mungkin 3 tahun ada yang baru lagi terus gitu. Oleh karena itu, ya supaya nggak rugi banyak ya, perhatikan itu. Ya, jadi itu masalahnya tadi ya, quality controlnya, organ tisu, ya, organ source-nya. Ya, nah sebelum saya tunjukkan beberapa pasien. Ini menggunakan stem leaf ya, adipose ya. Ini 2 pasien untuk anti-aging, menunjukkan hasil yang bagus ya. Ini female ya, usia 56 tahun waktu itu, back pain, tired, hair loss ya. Lifestyle-nya irregular. Ini laki-laki, before treatment seperti ini. Itu dilakukan infus 25 juta sel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Hasilnya bagus ya, bagus sekali. Nah, ini untuk tujuan estetik ya, bisa dilihat seorang perempuan 49 tahun, ada kerusakan kulit karena laser ya, efek samping laser, gitu ya. Dia pemilik klinik kecantikan ini, cukup besar.
itu 10 juta sel ya. Hasilnya post treatment lumayan bagus. Nah ini juga pada untuk disfungsi ereksi ya. Menggunakan PDE5 inhibitor diabetes ya. Ini saya tunjukkan beberapa clinical trial di beberapa negara. Ya, jadi tetap ada kontroversi. Nah ini yang tadi saya katakan FDA belum meng-approve ya. Tapi kalau akan melakukan itu harus ada persetujuan dari pasien. Nah ini teman-teman harus hati-hati iklan-iklan bohong seperti ini ya. Ada stem cell dari domba gitu misalnya. Ya sudah nggak benar stem cell kalau dari domba. Stem cell apel juga ada dari apel. Ada stem cell apel tadi sudah nggak benar ya pasti. Ini juga banyak sekali bohongan seperti ini. Dari deer juga. Oke, saya kira seperti kesimpulan kita adalah ya, dari stem cell terapi memberikan harapan baru ya untuk berbagai penyakit dan anti-aging purpose ya. Tapi harus ingat lifestyle ya, harus tetap dipertahankan sehat ya. Saya kira seperti itu, ini beberapa suggestion saya untuk kita semua dalam mempraktekkan stem cell terapi. Ya. Jadi ketentuan untuk stem cell harus tetap diatasi, efek samping perlu diperhatikan, pasien harus mengerti dulu ya, lalu jangan lupa inform konsen tadi ya. Nah tapi jangan lupa akhirnya produk-produk yang palsu ya. Ini sebelum terapi, itu setelah terapi. Terima kasih pada Prof. Wimpi sudah